Saudara-saudara sekalian, dalam Kristus kita jumpa khusus hari Sabtu ini, kita akan memberikan waktu untuk ibadah dalam pujian dan penyembahan. Penyembahan adalah sesuatu yang paling disukai Tuhan. Saya harap kita belajar untuk walaupun saudara tinggal di rumah, punyailah sikap ibadah. Karena itu sangat penting. Penghormatan kita kepada Tuhan harus kita lakukan dalam ibadah yang benar. Yaitu dalam roh, namun juga dalam kebenaran. Dalam roh artinya spirit kita, tapi juga menurut garisnya Tuhan. Kalau kita melakukan, itu namanya saudara sedang mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Heran kalau saudara mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, otomatis Allah kita tahu kebutuhan kita. Dia akan mencukupkan segala keperluan kita, apapun. Karena itu mari kita memulai ibadah kita ini dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Sekarang kami diberi waktu lagi untuk ibadah kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang punya kuasa, yang punya segala berkat rohani tersimpan di sorga, yang siap dicurahkan bagi kami, penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau belajar berharap kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan harapan kami, satu-satunya yang tidak pernah goyah. Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami dengan firman dan roh-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita memberikan waktu dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah pada Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saudaraku, betapa pentingnya pengharapan. Karena pengharapan ini berhubungan dengan jiwa kita. Bukankah jiwa kita ini ialah yang seringkali goncang melalui apa yang kita lihat, fakta-fakta di dunia ini. Kita mendengar, logika mulai jalan, perasaan kita terganggu, maka banyak orang goncang jiwanya. Tapi nyanyian ini mengajak pada kita supaya kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Mari rekan-rekan, nyanyikan dengan roh, nyanyikan dengan imanmu bahwa Tuhan sumber pengharapanmu. Tuhan, Engkaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan kami
yang kami percayai. Haleluya. Engkau adalah Allah rela menjadi manusia, Tuhan, Haleluya. demi menyelamatkan Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau layak terima pujian Terima kasih, kami Tuhan. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Terima kasih. Terima sembah kami, terima pujian kami. Terima kasih, Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memanggil kami untuk menjadi gerejamu. Dan Kau dirikan gerejamu di satu alasan, yaitu pengakuan kami. Seperti yang dilakukan oleh Petrus, Engkaulah Mesias. Dan kami mau percaya Engkau adalah imam besar kami. Engkau adalah nabi kami dan Engkau adalah raja kami. Tuhan, terima kasih untuk ini. Beri kami kepercayaan yang kokoh kuat, supaya kami menjadi orang yang percaya kepadamu. Kami mau memuji dengan mulut kami. Mulutku penuh dengan pujian Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Saudara-saudara yang kekasih, saya rindu saudara mempunyai iman yang kokoh, yang kuat, yang betul-betul berdiri di atas batu karang Yesus. Itulah sebabnya salah satu surat yang ditulis oleh seorang yang dulunya tidak mau percaya sama sekali bahwa Yesus itu Allah yang jadi manusia. Siapa dia? Itu saudara kandung sendiri dari Yesus. Siapa namanya? Yakobus. Saya akan bacakan dari surat Yakobus pasal 1. Yakobus ini bukan saudara daripada Yohanes, bukan. Saudara Yohanes sudah dibunuh oleh Raja Herodes dalam Kisah Rasul
pasal 12. Yakobus adalah rasul Tuhan yang pertama yang menjadi martir. Tapi Tuhan tumbuhkan Yakobus yang lain, namanya sama. Dan menulis surat Yakobus. Saya bacakan ayat yang pertama, nanti akan dibacakan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Iya, Yakobus hamba Allah. Dia tidak menyebut koneksi dengan Yesus sebagai saudara kandungnya. Sama sekali tidak ditulis. Dia mengerti sekarang bahwa sebenarnya Yesus yang lahir oleh ibunya Maria itu hanya pinjaman kandungan Maria. Jadi sebetulnya secara benar-benar tidak ada hubungan darah dari ayah. Sama sekali tidak. Dia sekarang mengerti. Karena itu dia berkata bukan salam dari Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Tapi di sini dia berkata hamba Allah dan hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia tambah sekarang dengan namanya Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya Tuhan, Kristus artinya diurapi, Mesias. Jadi dengan ucapan ini dia percaya Yesus itu Mesias. Dan sekaligus menjadi tuannya. Ini satu kehidupan yang total berubah. Dari waktu dulu dia bersama-sama dengan kakaknya Yesus. Yang cukup lama. Yesus bersama dengan dia ada di rumah yang sama 30 tahun lamanya. Jadi tahu dengan persis siapa Yesus. Namun kenapa dikatakan oleh Alkitab, saudara-saudara Yesus, satu pun tidak ada yang percaya Yesus itu Allah yang jadi manusia. Itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Iya, saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bayangin, satu rumah, ya. Tapi waktu itu pasti Maria sudah kasih tahu, nak, kakakmu ini bukan kakak hubungan darah loh. Karena bukan dari ayahmu, bukan dari bapakmu Yusuf, no. Tapi dia dari Roh Kudus. Mengapa anak-anak ini tidak percaya? Mengapa Yakobus tidak percaya? Dan nanti ada juga saudara yang lain yang bernama Yudas yang juga menulis surat Yudas. Ini yang ditulis di Alkitab, dua orang ini pun tidak percaya Yesus itu Allah yang jadi manusia. Bayangin ya. Kalau dalam satu keluarga saja, walaupun sudah diberitahu oleh Maria dan mungkin juga oleh Yusuf, kita nggak tahu berapa tahun Yusuf hidup, nggak ada catatan karena waktu Yesus mati pun tidak tertulis Yusuf di mana, tapi Maria jelas ada. Jadi rupanya banyak orang menyangka Yusuf sudah meninggal. Saudara, jadi saudara-saudara tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena ya sama-sama mereka waktu kecil aturan orang Ibrani, Israel, itu kalau sudah 5 tahun mereka itu mulai dididik untuk belajar Taurat. Jadi saya percaya Yesus pun harus masuk sekolah Taurat dengan saudara-saudaranya juga.
Biasanya orang Yahudi itu tinggal di tempat yang namanya kibbutz. Ya, jadi orang tua menitipkan anaknya itu pada salah satu famili yang memang dibond begitu menjadi satu kompleks. Dari mereka tinggal itu ada satu yang jadi penanggung jawab untuk mendidik. Jadi anak-anak ini kumpul di situ. Jadi mereka kenal juga Yesus, juga belajar Taurat, ya. Dan mereka pun belajar Taurat, sehingga oleh karena diisi dengan Taurat ini, mereka berpikir, ya Yesus sama dengan kita, nggak ada bedanya. Karena itu waktu Yesus, ya, dia mulai cari murid-murid, maka saudara sendiri tidak menjadi muridnya. No. Bahkan kita baca tadi, itu dalam Yohanes pasal 7. Murid-murid pertama dari Yesus bukan Yakobus, bukan Yudas. Kenapa? Karena mereka lihat itu kan kokoku. Kokoku ya orang biasa lah, aku lihat di rumah ya makan nasi. Makan roti maksud saya, ya sama dengan saya. Dia juga tidur, ya. Dia bukan Allah yang bikin mujizat. Jadi Yesus waktu berada masa kecil, dia tidak pernah bikin mujizat. Never. Kenapa? Karena dalam Yohanes pasal 2 dikatakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus itu waktu dia di pesta pernikahan. Bukankah begitu? Jadi waktu anak-anak sama sekali nggak ada mujizat. Ada kitab lain yang dimasukkan di kitabnya ya agama Kristen juga yang bercerita tentang Yesus waktu kecil, bikin banyak mujizat. Dia bikin burung-burungan dari tanah terus ditiup, lalu burung itu terbang. Tapi itu saya katakan dongeng, itu bukan Alkitab. Walaupun mereka akui itu sebagai Alkitab kanon. Orang-orang Kristen tidak mengakui itu kanon. Karena mujizat pertama itu di pesta pernikahan. Jadi benar-benar apalagi dipengaruhi oleh guru-guru Taurat, mereka itu tidak menganggap Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi itulah hidup Yesus dahulu. Bukan hanya dia dibully oleh orang-orang luar sebagai anak haram. Saudara-saudaranya sendiri pun tidak mau percaya, bayangin. Saudara, bukankah itu sangat menyedihkan dan sangat membuat Yesus waktu kecil pun sudah merasakan yang disebut salib. Tapi kenapa Yakobus dan Yudas ini bisa berubah? Setelah Yesus bangkit dari kematian. Nah, karena mereka juga tahu Yesus disalibkan dan mati. Masa Allah bisa mati? Tentu tidak dipercayai. Tapi waktu Yesus bangkit dan datang pada mereka, mereka mulai sujud menyembah. Dan berkata, Engkau Tuhan, Engkau Kristus, Engkau Mesias. Karena itu Yakobus berkata, aku ini adalah hamba Tuhan dan hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada 12 suku yang berserakan. Ya, kenapa? Karena suku-suku ini setelah kerajaan Israel hancur di bagian utara, maka semua suku orang Israel 10 suku itu ditawan oleh Assyria dan mulai campur aduk sehingga hilang ya. Suku Yehuda yang masih ada yaitu kerajaan Yehuda. Tapi yang lain sudah kesana kemari. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Israel khususnya yang belum mau percaya kepada Tuhan, yang terserak di seluruh dunia, supaya mereka percaya. Saya saudaranya pun dulu gak percaya.
Ayo toh, mari percaya. Karena dia bangkit dari antara orang mati. Dan inilah pengharapan kita. Kita menyembah pada Yesus yang bangkit. Karena itu mari kita nyanyikan pujian ini, harap saja pada Tuhan. Sekarang dan besok, Dia sama saja. Harap saja pada Tuhan. Sekarang dan besok, Dia sama saja. Harap saja pada Tuhan. Sekarang dan besok, Dia sama saja. Angkat suaramu, saudara-saudara. Harap saja pada Tuhan. Sekarang dan besok, Dia sama saja. Harap saja, harap saja pada Tuhan. Sekarang dan besok, Dia sama saja. Harap saja, harap saja pada Tuhan. Sekarang dan besok, Dia sama saja. Kami mau berharap padamu, Yesus Tuhan kami. Korea lama shekira sone. Oh ya rasa korinto hindak kuratanoko. Kau sumber pengharapan kami. Oh ya Padamu jiwa kami berharap. Kiara tunakarasa. Engkau harapan kami, Masanda karamate. Sumber pengharapan, Kau sumber pengharapan. Korea sakatara matini kita. Masih karabate indako. Haleluya.
Haleluya. Sumber pengharapan kami. Yesus. Haleluya. Shikarabat takaraba sheketaraba shek. Haleluya. Jama Tuhan, jama Ya anak-anak. Jama Tuhan. Korialaba shek. Haleluya. Kau sauh yang kuat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Kau sauh yang kuat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sikaramatone ketaramasak. Yalah Ramasyakarana. Hanya Kau yang kami andalkan. Kami mau tetap harap pada Engkau Tuhan, karena Engkau tetap sama Tuhan. Yes. Engkau tidak berubah Yes. Tuhan. Engkau tetap Kristus, Amin. batu karang kami yang kokoh. Amin. Mari sungguh nyanyikan harap saja pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Harap saja pada Tuhan sekarang dan besok, Dia sama saja. Harap saja, harap saja pada Tuhan sekarang dan besok, Dia sama saja. Harap saja, harap saja pada Tuhan sekarang dan besok, Dia sama saja. Harap saja, harap saja pada Tuhan sekarang dan besok, Dia sama saja. Biarlah saudara di rumah, dalam doamu mendengarkan musik ini yang berkata harap saja pada Tuhan. Arahkan jiwamu
arahkan rohmu. Dia tidak berubah, Amin. dia kokoh. Amin. Kami tahu Tuhan, sebab Kau mengatakan dalam dunia kamu akan menderita. Namun Kau berkata, tetapkanlah hatimu, karena aku menyertai kamu. Amin. Mari kita percaya ucapan Tuhan ini. Dia menyertai kita dengan rohnya. Amin. Karena itu kita patut berglori, berglori, Amin. berglori, berglori. Kami mau berglori, Janjimu ya dan bersyukur. amin Tuhan. Janjimu ya dan amin. Bersyukur, bersyukur. Haleluya. Ratani kita rasa karamat. Haleluya. Jesus, Jesus, Kirala masyakata, Terima kasih. Koryala masyeni. Terima kasih Tuhan. Oh, Janjimu ya dan amin. Haleluya. Ya la 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 masyaka la 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 masyaka la. Oh rabasyaka la 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 masyaka la 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 masyaka. Kirala masyeni. Kira la bara la 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 masyaka. Mita karamasyeketa La 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 namat. la masyaka la 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 la. Indak koramasye. Kirala masyina koretene. Kirala balamasyeki. Haleluya. Terima kasih. Hai jiwaku, haraplah kepada Tuhan. Oh. Hai jiwaku, Yes. haraplah pada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan bersyukur, Haleluya. karena dia tetap sama. Dia tetap sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Harap saja kasih. pada Tuhan. Haleluya. Harap saja. Amin. Pada Tuhan. Sekarang dan besok Dia sama saja. Harap saja. Harap saja Pada Tuhan. pada Tuhan. Sekarang dan besok. Sekarang dan besok Dia sama Dia saja. sama Amin. Amin. saja. Amin, Tuhan. Nyanyikan yang lebih baik. Harap. Oh, harap saja Pada Tuhan.
pada Tuhan. Amin Tuhan. Sekarang dan besok Dia sama Nyanyikan dari saja. imanmu yang berkata Engkau penempatu kami. Harap saja. Yes Lord, yes Tuhan. Pada Tuhan. Sekarang dan besok. Sekarang dan besok Dia sama saja. Harap saja. Harap saja. Pada Tuhan. Sekarang dan besok Dia sama saja. Sekarang dan besok. Sekarang dan besok Dia sama saja. saja. Sekarang dan besok Dia sama saja. Sekarang dan besok Dia sama saja. Saudaraku, betapa pentingnya harapan kita pada Tuhan. Mengapa kita perlu berharap? Sebab itu salah satu yang membuat kita bisa tahan menghadapi badai hidup, goncangan, derita, hari-hari semacam demikian yang belum pernah kita alami. Sampai sekarang dunia masih belum menemukan obat yang bisa manjur untuk COVID ini. Masih mencari-cari, dan waktu mencari ada mutasi dan masih terjadi banyak perubahan-perubahan. Tapi satu yang paling penting, menghadapi itu semua sudah harus punya harapan. Karena kita tahu semua berujung dengan satu, yaitu kematian. Kematian. Lalu kita tanya setelah kematian, what next? Ada apa setelah kematian? Alkitab mengatakan manusia diberi roh, di mana orang percaya ada kekekalan. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 mengatakan. Karena itu orang masih mengharapkan apa yang akan terjadi besok setelah mati. Dan orang tidak tahu karena semua orang juga belum pernah mati. Tapi Yesus adalah fakta. Dia mati namun bangkit dengan tubuh kebangkitan. Sebelum Yesus tidak ada orang yang mati lalu bangkit dengan tubuh kebangkitan. Ada orang bangkit tapi bukan dengan tubuh kebangkitan. Mereka mati lagi. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Dan dialah pionir yang pertama yang menyatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan ini tidak pernah kita lihat, bukan? Karena itu pengikut Yesus, waktu melihat Yesus mati di atas kayu salib, mereka berkata, aduh, tokoh kita habislah sudah. Mereka langsung drop harapan itu. Tapi ternyata waktu mereka sedang galau, dua murid mungkin pulang ke kampungnya, dia berkata, sudahlah selesai. Pengikutan kita kepada yang kita harapkan berakhir dengan kematian, finish.
Tapi ternyata disitulah mereka bertemu dengan Yesus. Karena itu kita orang Kristen harus percaya satu pokok penting ini. Karena ini adalah ujung tombak untuk iman kita bertahan dalam kesukaran apapun. Seperti yang dialami oleh Paulus, begitu banyak penderitaan. Dia tuliskan penderitaan yang begitu bertubi-tubi. Dia pernah dihajar seperti Yesus diajar. Bahkan 5 kali. Seperti Yesus diajar, dia bahkan 5 kali. Dia pernah dilempari batu, tentu sampai mati, tapi Tuhan bangkitkan kembali. Tapi dengan tubuh biasa. Saudaraku, tapi untuk itulah dia mencicipi apa itu namanya sorga. Karena itu waktu dia berhadapan dengan pengadilan, dia tidak takut di hadapan Felix. Dia diadili. Dia berkata begini dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 14 sampai 16. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Iya, Paulus percaya ada kebangkitan semua orang mati, semua. Tapi sayang dibagi 2, orang benar dan orang tidak benar. Orang benar akan diangkat Tuhan untuk diberi tempat yang kita katakan sorga. Tapi orang yang tidak benar akan dilempar ke tempat yang disebut neraka. Dan ini pengharapan yang harus kita miliki. Paulus berkata, aku menaruh pengharapan pada Allah. Ya, aku menaruh pengharapan pada Allah. Inilah menyebabkan dia tetap iring Tuhan dengan setia. Karena itu mari kita nyanyikan ini dengan satu pengakuan, iring di Kau saja Tuhan. Ada damai sentosa. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Aku hendak iring di Kau yang melindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Haleluya. Aku hendak iring di Kau yang melindungi jiwaku. Aku jadi
Aku hendak iring di Kau yang melindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Aku hendak iring di Kau yang melindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Itu rindu dendamku. Itu rindu dendamku. Itulah komitmen kami Tuhan. Oh yes Lord. Oh, haleluya. Sikarapat. Ratuni kita labaseket. Kira laba Jesus, Jesus. Kiara la bala la bashi kira la bala la masyaka la Ya Rabasa. Kina tone kita. Kiara la bala la masyaka la Haleluya. Kiara la bala masyaka Oh God. Rasende kene kena hata. Kira la bala la masyaka la Ratini kita mako. Jesus. Kiara la bala la masyaka Kira lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah. Terima kasih Tuhan. Ya la bala la masyaka la Jesus. Jesus. Kiara la bala la masyiki la Mitone kita mati. Kiara la bala masyaka la Sikana kara matana mati. Kiara la bala masyaka la Jesus, Jesus, Kiara la bala la masyaka la Jesus, Jesus, Jesus. Kiara la bala masyaka la Hena, hena kara. Terima kasih Tuhan. Tine kita rabas. Terima kasih Tuhan. Hena kara. Terima kasih Tuhan. Hena kara. Kiara la bala la masyaka la Terima kasih Bangkitkan roh anak-anakmu Tuhan. Bangkitkan Tuhan. Kiara la bala la masyaka la Bangkit, bangkit, bangkit.
Berapi-api kembali. Yes Lord, yes Lord. Bangkitlah, bangkitlah. Jadilah hidup. Jadilah hidup. Kiralah masyarakat. Haleluya. Oh. Haleluya. Mari kita berkomitmen untuk menyanyikan kor ini. Bahwa kita mau iring pada Yesus sampai ajal kita sekalipun. Mari setia dan pasti Anda akan melihat kebangkitan tubuh yang mulia yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Aku hendak iring di kau. Aku hendak iring di kau yang melindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, Itu rindu dan dendamku. Aku hendak iring di kau yang melindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, Itu rindu dendamku. 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 Itulah kerinduan kami semua Tuhan. Gerejamu yang menjadi tubuhmu yang sekarang harus menderita karena kebenaran. Tapi kami tidak pernah akan putus asa karena ada janji-janji yang heran. Amin. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Itu yang kau katakan kebangkitan pertama. Kami mau alami kebangkitan pertama. Yes Tuhan. Bukan kebangkitan yang kedua. Yes. Di mana semua orang mati nanti akan dihukum. Tapi kami mau masuk orang yang dibangkitkan tatkala ada orang-orang yang masih mati. Dan kami percaya tubuh kami akan diubahkan sama seperti Engkau Yesus. Tubuh yang tidak pernah sakit, Yes. tubuh yang tidak pernah lelah, Yes. tubuh yang tidak pernah mengalami bencana, Amin. Amin. bahkan tubuh yang mulia Amin. Amin. sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar semua Tuhan pendengar yang mengikuti acara ini mengalami satu kali kebenaran janji-Mu ini. Dan mereka nanti akan berkata, haleluya. Karena Engkau janji-Mu ya dan amin. 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 Beri kami keteguhan, Yes. ketahanan, dan itulah harapan. Supaya kami mempunyai ketekunan sampai akhir. Yes. Lord. Kami mau ikut Engkau Yesus dengan setia sampai nafas kami yang terakhir. Amin Tuhan. Biar ini merupakan komitmen dari setiap pendengar yang hari ini mendengarkan. Tuhan akan bagian ini di mana mereka turut berdoa, teguhkan hati mereka, Yes Lord. dan mereka mengalami perubahan Amin. dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus,
Kiranya berkat ini akan senantiasa menyertai Anda sekalian. Amin. Sampai Maranatha, Amin. berjumpa muka dengan muka Amin. dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yes. Haleluya. 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 Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.